Cabuli murid 9 tahun, oknum guru ngaji ditangkap. Tolak rujuk residivis pembunuhan tembak mati mantan istri. Begal anggota polisi ayah dan anak ditangkap. Cabuli anak tiri, pria nyaris di masa di Pandeglang. Halo pemirsa setia catatan kriminal sepekan, senang sekali rasanya kami kembali hadir. Program yang merangkum informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat selama sepekan. Kami hadirkan untuk Anda bersama saya Louis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Aparat Polres Pandeglang menangkap CD, pria berusia 29 tahun asal Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, karena nekat mencabuli anak tirinya. Dan kasus ini terungkap setelah aksi bejat pelaku tertangkap basah oleh ibu kandung korban. Inilah video amatir warga saat detik-detik pelaku CD yang nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah aksi bejatnya mencabuli anak tirinya berusia 15 tahun diketahui warga setempat pada Rabu 12 Agustus 2026 pagi. Beruntung petugas kepolisian datang mengamankan pelaku sebelum amuk massa pecah. Petugas kemudian membawanya ke Mapolres Pandeglang. Kasus ini terungkap setelah pelaku tertangkap basah ibu korban saat sedang beraksi. Sang ibu lantas berteriak hingga warga sekitar berdatangan dan mengamankan pelaku. Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Widianto mengatakan, modus pelaku adalah merayu korban dengan dalih minta imbalan karena telah merawat korban sejak kecil. Masyarakat mengamankan seorang pelaku yang berinisial CD berusia 29 tahun yang diduga menggagahi atau mensetubuhi anak tirinya berinisial KF berusia 15 tahun. Kejadian tersebut tertangkap tangan atau terlihat langsung oleh ibunya sepulang dari pasar. Jadi kelihatan oleh ibunya langsung berteriak, langsung pelaku diamankan oleh masyarakat setempat. Modusnya si pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya di kosan pelaku. Berapa kali bang? 1 kali dan itu pun langsung dipergokin oleh ibunya. Dari keterangan korban bahwa pelaku 1 hari sebelumnya sudah meminta untuk melakukan hubungan badan dengan alasan telah merawat selama 4 tahun. Petugas menjerat pelaku dengan pasal persetubuhan di bawah umur dan atau pencabulan terhadap anak serta tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang siswi SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan dan penganiayaan 6 orang pelajar. Korban mengalami luka memar di wajah dan kaki setelah dipukul serta dijambak salah satu pelaku. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial ini diduga dipicu rasa cemburu lantaran korban dituduh merebut kekasih pelaku. Video amatir merekam aksi perundungan dan penganiayaan terhadap korban berinisial NA, 16 tahun, di PTN Pelita Asri, Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Korban dipukul dan dijambak hingga mengalami luka memar di bagian wajah dan kaki. Ironisnya, sejumlah siswi lain yang berada di lokasi kejadian hanya menonton tanpa berupaya melerai. Akibat kejadian ini, korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan masih mengalami trauma hebat. Peristiwa berawal saat korban diajak bertemu oleh pelaku melalui pesan dari nomor tidak dikenal. Saat tiba di lokasi, korban langsung dianiaya karena dituduh merebut kekasih pelaku. Salah paham dia. Ya. Saya bilang kamu orangnya. Baru di situ nak telepon kak. Nah dan gimana Ki? Dari bulan di sini kak baru pulang sekolah. Dan di mana? Bulan di Tasri. Saya bilang, iya tunggu kak di situ. Ada mau kau ceritakan kok cerita baik. Jadi aku bilang ke sini Mi. Dari di sini nggak cerita langsung memukul.
tangan. Iya. Sampai luka-luka. Iya. Menindaklanjuti laporan korban, unit PPA Satreskrim Polresta Goa kini melakukan penyelidikan serta pengumpulan bukti untuk mengamankan para pelaku yang juga masih berstatus pelajar. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, sekitar jam 17.00 kita, telah datang seorang perempuan, pelapor atas nama Salmia, melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dialami oleh korban atas nama NA. Dan saat ini sudah dalam tahap proses penyelidikan untuk menemukan peristiwa tindak pidana. Berdasarkan visum yang korban mengalami luka cakar dan ada lecet pada bagian memar pada pipi serta luka pada lutut. Kasus perundungan dan penganiayaan ini kini dalam penanganan intensif Polresta Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pria viral di media sosial mengintimidasi seorang pria berjaket ojek online di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Diduga pelaku merupakan kelompok penagih hutang. Video sekelompok orang mengintimidasi seorang pengendara sepeda motor berjaket ojol viral di media sosial. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Tepatnya di depan Markas Batalion Arhanud 1, Serpong, Tangerang Selatan. Aksi ini menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Endang, membenarkan kejadian ini. Saat itu pengendara berjaket ojol diberhentikan sekelompok orang yang diduga penagih hutang. Menurutnya, warga merasa resah atas kejadian ini. Yang tahu tukang bendera, saya kan nggak melihat jelas. Tapi rame kemarin tuh. Yang lumayan, ya rame banyak tukang yang udah berhenti. Ada berapa orang Pak Apanya? yang diberhentiin? Pokoknya motornya yang berhenti banyak gitu, tapi yang itu cuma satu orang yang lebih. Oh, tapi bentar doang itu ya? Iya, bentar. Banyak orang. Nah iyalah, apalagi di depan situ gitu kan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Polisi diharapkan dapat mengungkap duduk perkara serta memastikan apakah aksi ini berkaitan dengan penarikan kendaraan atau permasalahan lain. Kasus ini menjadi perhatian setelah rekaman kejadian beredar di media sosial. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Mesuji, Lampung tega menembak mantan istrinya hingga tewas lantaran emosi setelah korban menolak diajak rujuk. Pelaku yang merupakan residivis kasus pembunuhan dan pencurian sepeda motor ini ditangkap tim gabungan saat melarikan diri ke Sumatera Selatan. Ya Allah, ilallah Muhammad Rasulullah. Beginilah kondisi korban Yanti yang tergeletak di Jalan Desa Wiralaga 1, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, usai ditembak mantan suaminya. Korban ditembak saat hendak pulang ke rumah orang tuanya setelah sebelumnya menolak ajakan rujuk mantan suaminya, Abu Rohman. Saat itu, pelaku yang emosi mengikuti korban dari belakang dan menembaknya menggunakan senjata rakitan saat korban berada di dekat Pasar Wiralaga 1. Tim gabungan Satreskrim Polres Mesuji dan Polsek Tanjung Raya menangkap pelaku di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, saat melarikan diri usai menembak korban. Petugas mengamankan satu pucuk senjata api rakitan, revolver tanpa amunisi, sedangkan senjata yang digunakan menembak korban sudah dibuang pelaku ke Sungai Wiralaga. Diajak rujuk oleh pelaku sehingga pelaku emosi yang memuncak. Pada saat itu korban pergi dari rumah pelaku menuju ke rumah orang tua korban. Untuk motifnya seperti itu. Diamankan di Desa Sungai Ceper ya, di Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera bagian selatan, atau Palembang. Ada perlawanan kan? Pada saat penangkapan karena kita dibantu oleh warga ataupun tokoh masyarakat sekitar, tidak ada perlawanan. Catatan kriminal tersangka ini pernah melakukan tindak pidana curang sepeda motor tahun 2007, kemudian penyalahgunaan senjata api juga
di tahun 2010, kemudian kasus pembunuhan di tahun 2015, kemudian terakhir kasus pengerusakan di tahun 2017. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman pidana paling berat berupa hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Mesuji, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian hewan ternak kembali terjadi dan meresahkan warga Kampung Setu, Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. 46 ekor kambing dicuri dan ditemukan tersembelih di area persawahan pada Rabu 12 Agustus 2026 dini hari. Inilah bangkai puluhan kambing di area persawahan Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten yang ditemukan warga pada Rabu dini hari 12 Agustus 2026. Saat ditemukan, kambing-kambing milik Surga, warga Kampung Setu, dalam kondisi tersembelih dan berceceran di area persawahan sejauh 1 km dari kandangnya. Menurut pemilik, saat malam kejadian kandang kambing tidak dijaga karena ia tidur di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kandang. Pemilik baru mengetahui kejadian saat warga menemukan puluhan hewan ternaknya dengan kondisi tersembelih di area persawahan. Kejadiannya kita nggak tahu jam berapa-berapanya itu. Itu cuman warga yang bilang ada kambing dipotong tadi malam itu. Ada kambing dipotong, ya tahunya itu udah siang. Ada berapa ekor, Pak? Ada 46 ekor. 46. Yang ke bawah sama maling itu 10 ekor. Yang ke bawah. Yang berceceran di lapangan, di sawah? Yang berceceran di lapangan itu 36 ekor, besar kecil itu semua dipotong, ada sesa. Yang itu, kecil yang baru 1 bulan, setengah bulan itu dipotong semua. Potong. Iya. Tapi pada saat malam itu Bapak nggak tahu ya? Yang nggak tahu, kita ketiduran sih, siangnya kan kerja. Biasanya tidurnya di situ kan. Sebenarnya dijaga ini? Dijaga lah, kalau tadi malam doang kita nggak jaga sini. Satu malam tadi malam itu. Mungkin nunggu lengah apa gimana ya? Ya bisa jadi begitulah. Korban melaporkan kasus ini ke Polsek Pontang dan berharap kawanan pencuri yang meresahkan warga dapat segera ditangkap. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten diamankan petugas usai dilaporkan warga atas dugaan pencabulan anak perempuan di bawah umur, di mana aksi bejat pelaku terkuak setelah korban mengalami kesakitan dan melaporkan kepada pipinya. Aksi pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur kembali terjadi di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Seorang oknum guru ngaji berinisial MS diamankan petugas kepolisian usai dilaporkan warga atas dugaan pencabulan terhadap muridnya yang berusia 9 tahun. Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban mengalami kesakitan dan melaporkan kejadian kepada bibinya. Kasubnit 1 Unit PPA Polresta Serang Kota, Bribka Berto Fernandos mengatakan pelaku diketahui mencabuli korban sebanyak 2 kali. Aksi pertama dilakukan pada 2 Agustus pukul 5 dini hari dengan modus membangunkan korban untuk diajak jogging. Sedangkan aksi kedua dilakukan pada 5 Agustus dengan modus yang sama. Jadi awalnya Polres Serang Kota menerima serahan dari keluarga korban dan dari Polsek terkait adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji, oknum guru ngaji. Setelah itu kita melaksanakan pemeriksaan, penyelidikan, lalu kita naikkan ke penyidikan. Setelah itu kita tetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kita lakukan penahanan. Jadi si pelaku masuk ke dalam rumah si korban jam 5:30 pagi. Si pelaku niatnya mengajak jogging, namun mungkin ada hasrat dan melihat anak korban sedang tidur, lalu si pelaku memegang tangan anak korban. Setelah memegang tangan korban, dia membawa ke dalam sarung, di dalam sarung, di alat kelaminnya disentuh oleh anak korban sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu tidak jadi jogging, lalu si pelaku pulang.
Pelaku terancam dipidana pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Polisi mengungkap sidikan penculikan dan pemerasan dengan modus gerebek prostitusi online di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 8 orang pelaku berhasil diamankan termasuk 1 pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi. Tim Tekop 308 Satreskrim Polres Lampung Timur mengamankan 8 orang yang diduga terlibat sindikat penculikan dan pemerasan di wilayah Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur, Lampung. 8 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MA, DN, ND, SADO, YNWT, dan SR. Dalam komplotan ini 3 pelaku merupakan anak di bawah umur dan 3 pelaku berjenis kelamin perempuan. Penangkapan dilakukan usai terdapat laporan seorang warga yang menjadi korban penculikan dan pemerasan. Aksi ini dilakukan para pelaku dengan modus menawarkan jasa kencan melalui aplikasi percakapan. Setelah korban datang ke lokasi, para pelaku langsung menjebaknya dengan mengaku sebagai polisi dan warga setempat. Korban kemudian diancam akan diproses secara hukum dan dimintai sejumlah uang agar dapat dilepaskan. Dari hasil penyelidikan, aksi serupa diduga telah dilakukan para pelaku terhadap sejumlah korban dan menghasilkan uang hingga puluhan juta rupiah. Untuk awal mulanya ini berawal dari laporan masyarakat. Tim masyarakatnya ini melapor ke Polsek Mataram Baru atas dugaan tindak pidana pemerasan. Untuk kronologinya itu korban dan pelapor ini bertemu awalnya melalui aplikasi chat. Kemudian saat bertemu, pelaku lainnya ini datang dan modus operandinya ini ada yang berperan sebagai polisi dan juga warga setempat. Kemudian dari situ disertai dengan ancaman kekerasan dan pelaku ini meminta uang tebusan senilai 5 juta rupiah. Dan untuk kasus ini, untuk pelakunya itu ada 9 orang dan 3 diantaranya adalah masih anak-anak di bawah 18 tahun dan juga 6 diantaranya sudah dewasa, 1-nya masih DPO. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun. Petugas masih memburu 1 pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi dibegal di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Motor korban dibawa lari, tubuh dan kepala korban ditusuk. Dalam waktu singkat, petugas mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan ayah dan anak. Petugas menghadiahi timah panas di kaki salah satu pelaku lantaran melarikan diri saat ditangkap. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 2 orang pelaku begal yang meresahkan masyarakat Kota Palembang. Pelaku yang merupakan ayah dan anak ini Fauzi Syukri, 60 tahun, dan VE Itawan, 36 tahun. Ditangkap setelah melakukan pembegalan terhadap seorang anggota Polri yang bertugas di bagian Pidokes Polda Sumsel. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas di kaki salah satu pelaku karena melarikan diri saat ditangkap. Aksi begal ini terjadi saat korban Aibtu Jatuto Eko Satria sedang nyambi menjadi ojek pangkalan di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Saat itu 2 orang penumpang Ferry dan kekasihnya meminta diantarkan ke kawasan Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Namun setelah berada di lokasi, korban langsung diserang pelaku Ferry dengan senjata tajam. Tidak hanya itu, ayah pelaku Fauzi yang sudah menunggu di lokasi muncul dan memukul korban dengan kayu balok. Korban mengalami 4 luka tusuk di bagian perut dan kepalanya, sedangkan motor milik korban dibawa kabur pelaku. Kami menerima laporan dari salah satu anggota kami yang berdinas di Pidokes Polda Sumatera Selatan yang telah mengalami korban pencurian dengan kekerasan. Kemudian anggota kami, tim dari unit opsional Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dan olah TKP, memeriksa CCTV dan mengumpulkan saksi-saksi yang ada di lokasi dan kemudian didapatkan diperoleh 2 nama sebagai pelaku pencurian dan kekerasan. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan berpura-pura menjadi penumpang. Kebetulan anggota kami ini, Aibtu J, ini selain bertugas atau berdinas di Pidokes Polda Sumatera Selatan juga nyambi menjadi tukang ojek. Pada hari itu pukul 03.00 mengantarkan para pelaku, kemudian setiba di TKP mereka melakukan pemukulan, penusukan dan juga perampasan terhadap
kendaraan bermotor roda 2. Dan pada esok harinya setelah data kami dapatkan, alhamdulillah dari unit opsional Satreskrim Polres Palembang telah mengamankan 2 pelaku, dan kebetulan 2 pelaku ini seorang bapak dan seorang anak, dan saat ini diamankan untuk proses selanjutnya. Untuk kondisi korban mengalami luka-luka, yaitu dipukul di bagian kepala belakang menggunakan kayu, dan juga mengalami luka tusuk ada 4 lubang di bagian dada dan perut. Petugas menangkap 3 orang pelaku termasuk sang kekasih yang diduga ikut terlibat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Pemirsa, Polres Garut, Jawa Barat mengungkap puluhan jaringan narkoba, di mana petugas menyita barang bukti narkoba hampir 1 miliar. Selain itu, petugas juga menemukan narkoba jenis baru berbentuk cairan parfum. Sebanyak 28 orang pengedar narkoba berbagai jenis berhasil diringkus jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Garut. Dari 28 pelaku terbagi menjadi 20 jaringan berbeda, di antaranya jaringan pengedar pil setan, sabu, tembakau sintetis, dan psikotropika. Petugas juga menemukan narkoba jenis baru Yanggu berbentuk cairan parfum. Bahan kimia ini diproduksi pengedar lokal di laboratorium rumahan dengan omset 250 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Jumlah total barang bukti yang berhasil disita yaitu 9.897 butir pil setan, sabu seberat 195 gram, tembakau sintes seberat 687 gram, dan 250 ml narkoba cair. Setidaknya telah mengungkap sejumlah 20 kasus, 20 perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan juga Undang-Undang Kesehatan. Kemudian terkait dengan 20 perkara tersebut, setidaknya berhasil diamankan 28 tersangka, yang mana dari 28 tersangka saat ini yang bisa kami hadirkan, ini 1 diantaranya adalah wanita, dan 27 diantaranya laki-laki, dan seluruhnya dewasa. Dalam penangkapan upaya proses ini, Sat Narkoba dari 28 tersangka tidak ada satupun yang residivis, sehingga ada tersangka baru yang berhasil diamankan. Para pelaku terancam hukuman berbeda. Untuk pengedar pil setan dikenakan Undang-Undang Kesehatan, sementara untuk pelaku yang berkaitan narkoba dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Petugas melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dengan peredaran narkoba ini. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang oknum penagih hutang ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang warga di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan diduga terjadi saat pelaku bersama sejumlah orang datang menagih tunggakan kredit kendaraan. Sejumlah penagih hutang ini mendatangi rumah debitur kendaraan di perumahan Taman Villa Baru, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan para oknum penagih hutang ini guna menagih tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan kreditur. Proses penagihan berujung cekcok yang diduga mengakibatkan penganiayaan terhadap kreditur. Petugas Polsek Bekasi Selatan melakukan penyelidikan, hingga akhirnya seorang oknum penagih hutang yang diduga terlibat penganiayaan diamankan polisi. Kasus ini terjadi lantaran oknum penagih hutang menagih pembayaran tunggakan mobil pacar korban selama 9 bulan. Bisa saya sampaikan ya, terkait kasus penganiayaan terjadi, berawal kami dari pihak Polsek Bekasi Selatan menerima laporan dari masyarakat ya, melalui layanan kepolisian 110 atau layanan aduan Polres Metro Bekasi Kota yang di sebuah rumah ya, di Taman Villa Baru Pekayon. Dengan menerima laporan aduan dari masyarakat tersebut, ya, lalu anggota kami dipimpin Kanit Reskrim ya, beserta piket fungsi yang lain langsung
meluncur ke lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada bagian tangan. Polisi turut mengamankan rekaman CCTV, kursi besi berwarna hitam yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan, serta hasil visum et repertum korban. Petugas tidak membenarkan proses penagihan hutang dilakukan dengan cara kekerasan. Saat ini kasus ditangani petugas Polsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai mengungkap penyeludupan 8,96 juta batang rokok ilegal yang dikirim tanpa pita cukai di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Barang ilegal ini dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum menyeberang ke Sumatera melalui jalur laut. Bea Cukai berhasil mengungkap penyeludupan 8,96 juta batang rokok ilegal. Rokok ilegal tersebut ditahan karena tidak menggunakan atau dilengkapi dengan pita cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengatakan, barang ilegal itu dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum menyeberang ke Sumatera melalui jalur laut. Adapun operasi dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok ilegal. Kemudian dalam operasi ditemukan 2 kontainer yang berisi pipa dan baja ringan. Namun setelah dipindai ditemukan muatan berupa susunan karton yang mencurigakan dengan berisi rokok ilegal. Pada kesempatan siang hari ini, kembali Bea Cukai akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dilakukannya penindakan kepada ataupun terhadap barang kena cukai. Ya, yang dalam hal ini adalah merupakan rokok ilegal yang dilarang peredarannya karena tidak menggunakan ataupun dilengkapi dengan pita cukai. Dalam hal ini yang berhasil kita tegah pada kemarin yaitu kurang lebih berjumlah 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam 2 kontainer. Penindakan ini tentunya adalah merupakan buah hasil dari informasi maupun kolaborasi ya yang dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa melakukan penegahan ini. Penindakan bermula dari informasi masyarakat dengan dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui pelabuhan Tanjung Priok. Ini adalah merupakan modus baru yang ataupun menggunakan sarana transportasi kereta api. Ya, dari Surabaya dikirim ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengiriman ke wilayah Sumatera. Menindaklanjuti informasi tersebut pada Jumat 7 Agustus 2026, petugas melakukan pengawasan dan mengidentifikasi 2 kontainer yang diduga mengangkut rokok ilegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiado, Simpo TV melaporkan. Setelah 4 bulan buron, 1 dari 2 pelaku pencabulan anak di bawah umur akhirnya ditangkap aparat kepolisian di Tres PPA dan PPO Polda Sumsel. Aksi kejar-kejaran mewarnai proses penangkapan pelaku. Ardi, 1 dari 2 pelaku pencabulan anak di bawah umur, akhirnya ditangkap aparat kepolisian di Tres PPA dan PPO Polda Sumsel di semak belukar areal perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Banyuasin. Pelaku ditangkap setelah 4 bulan buron dari kejaran petugas usai diduga melancarkan aksi bejatnya di kota Palembang bersama rekannya. Petugas menggiring pelaku ke Polda Sumsel guna proses pemeriksaan. Modus kedua tersangka dengan cara mengiming korban jalan-jalan keliling kota Palembang menggunakan sepeda motor.
Setelah korban mau, pelaku malah mengajaknya ke hotel di kawasan Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Usai kejadian, korban diminta pelaku memesan kendaraan ojek online kembali ke rumahnya. Pihak keluarga korban yang mengetahui melaporkannya ke Polda Sumsel. Baik, dapat kami sampaikan dan kami informasikan terkait dengan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak, yang mana berhasil mengamankan 1 orang tersangka inisial A, di mana modusnya adalah korban pada saat dijemput oleh seorang temannya, kemudian ditinggalkan kepada 2 tersangka ini. Kemudian 2 tersangka ini dengan menggunakan sepeda motor membonceng korban menuju sebuah hotel di kawasan Sukarami, Palembang. Saat ini pelaku Ardi diamankan di Polda Sumsel, sedangkan 1 tersangka lainnya atas nama Denny masih berstatus daftar pencarian orang. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Didesak menikah, seorang pria yang sudah beristri nekat membunuh selingkuhannya di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Jasad korban kemudian digantung pelaku di pintu kamar mandi rumah kontrakan agar dikira korban bunuh diri. Pria berinisial A ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan wanita berinisial R di salah satu rumah kontrakan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari laporan warga yang menemukan korban tewas dalam kondisi gantung diri di rumah kontrakannya pada 9 Mei lalu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian menemukan kejanggalan. Meski kondisi tergantung, namun kaki korban masih menyentuh lantai rumah kontrakan. Dari serangkaian penyelidikan, polisi menemukan petunjuk dari ponsel korban yang masih menyimpan jejak percakapan dengan pelaku yang mengajak bertemu korban di salah satu minimarket. Polisi kemudian memanggil pelaku untuk menjalani pemeriksaan pada 1 Agustus. Ketika diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah membunuh korban dengan cara dicekik. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi wanita selingkuhannya itu karena didesak menikah. Korban juga kerap meneror keluarga korban melalui media sosial. Pelaku yang kesal kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan cara mengajaknya bertemu di rumah kontrakan korban, lalu kemudian menghabisi nyawanya. Di mana peristiwa tersebut pertama kali diketahui pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 sekira pukul 14.30 WIB. Dan saat itu, petugas menerima informasi mengenai ditemukan seseorang perempuan tanpa identitas dalam kondisi meninggal dunia di sebuah kontrakan. Yang pada awalnya korban ditemukan dalam posisi seperti orang yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri. Petugas Polsek Pasar Kemis kemudian berkoordinasi dengan unit identifikasi Polresta Tangerang untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal di TKP, petugas belum menemukan tanda-tanda kekerasan secara kasat mata, namun penyidik menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya posisi tubuh korban yang ditemukan dalam keadaan tergantung, tetapi telapak kaki korban masih menyentuh lantai. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Akibat perbuatannya, tersangka bakal diancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata menembak 2 orang warga di Festival Lembah Baliem yang berlangsung di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Akibatnya 2 warga sipil mengalami luka tembak. Festival Lembah Baliem yang digelar setiap setahun sekali ini mendadak mencekam setelah terdengar rentetan bunyi tembakan dari lokasi acara. Acara yang dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan juga wisatawan asing ini berhenti seketika. Aparat gabungan yang berada di lokasi melakukan pengamanan terhadap tamu VIP dan juga masyarakat di sekitar.
Arah tembakan diketahui berasal dari pintu masuk festival dan mengenai satu mobil yang hendak masuk ke lokasi acara. Akibat kejadian ini 2 warga sipil terkena tembakan dan dilarikan ke Rumah Sakit Wamena. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah aparat melakukan olah TKP, ditemukan sejumlah selongsong peluru di sekitar TKP dan pelaku penembakan adalah kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Berdasarkan hasil pendalaman awal dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan terhadap 2 warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 3 Dugama Derakma pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal, terdapat dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Satreskrim Polres Jayawijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus mengembangkan informasi serta memeriksa dan menganalisis keterangan maupun barang bukti yang telah diperoleh guna mengungkap perkara secara menyeluruh. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menghimbau masyarakat, khususnya di wilayah Walesi dan Kabupaten Jayawijaya, untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum melalui Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 6 pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang menyasar nasabah bank di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas menindak tegas kedua pelaku karena melawan petugas saat penangkapan. Inilah detik-detik aksi perampokan nasabah bank di salah satu tempat makan di kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Uang sebanyak 30 juta yang dibawa korban berinisial RH ini melayang di gondol para pembegal. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penangkapan para pelaku di dalam bus saat pelaku melarikan diri. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, dalam aksinya para pelaku tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi juga melakukan pembacokan. 2 dari 6 pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Kami menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa sehubungan dengan beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan video viral tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mana korban mengalami tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan tangan juga luka bacok, dibacok oleh pelaku. Kami sampaikan bahwa 6 orang pelaku sudah kami lakukan penangkapan dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap 2 orang pelaku karena keduanya melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, maka kami melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kedua tersangka tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ke-6 pelaku diketahui sudah 3 kali melakukan aksi pencurian dengan kekerasan menggunakan modus serupa. Saat ini ke-6 pelaku dibawa petugas ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang gadis di bawah umur di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan kriminal sepekan pemirsa. Seorang gadis di bawah umur di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya. Video aksi kekerasan ini viral di media sosial. Video amatir ini memperlihatkan aksi penganiayaan terhadap PA, gadis berusia 17 tahun di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Korban dijambak dan dipukul oleh terduga pelaku berinisial RI saat sedang bersiap untuk pindah rumah. Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba di rumah korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami memar di lengan dan punggung serta benjol di kepala. Korban lalu melaporkan kejadian ke Polresta Goa. Diduga aksi penganiayaan ini akibat pelaku salah sasaran. Dianiaya oleh seseorang dengan inisial R yang terjadi pada hari ini di Dusun Lembang Parang, kecamatan di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Alhamdulillah kami sudah melakukan visum et repertum di rumah sakit. Kemudian ada bukti video rekaman saat terjadinya penganiayaan. Kalau di tubuh korban sendiri ada luka goresan, kemudian ada luka memar. Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa yang menerima laporan mendalami motif dan menyelidiki penyebab pasti penganiayaan. Kejadian kekerasan terhadap anak atau penganiayaan saat ini telah dilakukan langkah-langkah penyelidikan berupa pertama menerima laporan polisi dari pihak kuasa ataupun pihak dari korban yang melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak tersebut. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur itu kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga tengah beraksi mencuri kabel di sebuah gardu listrik di Jalan Agung Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang pria mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya akibat ledakan. Terduga pelaku yang kemudian dipergoki di dalam gardu tersebut berhasil diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Seorang pria pelaku pencurian kabel diseret keluar oleh warga dan menjadi bulan-bulanan dari dalam gardu listrik yang berada di Jalan Agung Utara, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis sore. Terduga pelaku yang berhasil diamankan itu sebelumnya diduga tengah beraksi mencuri kabel yang berada di dalam gardu tersebut. Namun kemudian tak berselang lama terjadi ledakan sehingga sekujur tubuhnya terbakar dan terluka. Menurut warga, pelaku masuk dari pintu belakang gardu ini berusaha mencuri kabel dengan gunting besar. Aksi pencurian di lokasi ini sudah terjadi kedua kalinya. Kayak ada suara orang saya dengar di dalam. Begitu petugas datang, emang ada orang yang masuk. Saya tarik keluar. Dia ketakutan dia. Nggak mau saya tarik kayak geret begini. Yang ketangkap satu. Ditanya sih ada dua lagi yang kabur. Itu dia ngapain maling dalam? Maling kabel atau gimana? Kabel. Maling? Iya. Dia mutusin kabel atau bagaimana? Kabel ada itu kok, ada apa? Tembaga. Barang bukti. Apaan? Ada gunting rumput, karung. Gunting gede? Iya. Udah dibawa ke polsek. Itu sempat meledak, terus si pelakunya di dalam bagaimana, Pak? Pelaku pada kope. Melepuh? Hancur ya, melepuh. Sementara menurut Kapolsek Tanjung Priok Kompol Sigit Kumono, akibat ledakan tersebut pelaku kini dirawat di rumah sakit terdekat karena mengalami luka bakar 70% di tubuhnya dan akan dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Progresnya seperti sementara terduga pelaku ini memang sudah diamankan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Yang informasinya kejadian tadi sore pada pukul 16.00, pelaku tunggal inisialnya SD, dia mau naik ke atas, tapi ternyata listrik itu sangat tinggi, akhirnya meledak dan jatuh, dan kita bawa ke rumah sakit wilayah Kebon Bawang ya. Nah, itu kebakarannya untuk tubuhnya kurang lebih 70-80%, dan kami rujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Itu aja. Sejauh ini pelaku ada berapa orang? Sementara pelaku ini tunggal.
Tunggal. Ya, tunggal. Dia masuk melalui atas atau gimana, Pak? Pintu belakang informasinya. Kami mohon izin untuk rekan-rekan media masih kita dalami dulu. Apabila nanti ada perkembangan, kita akan memberikan informasi kembali lagi. Hingga kini pihak kepolisian masih menunggu kondisi terduga pelaku pulih guna kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Sektor Kembangan Polres Metro Jakarta Barat membongkar 2 jaringan peredaran narkotika dan obat keras. Selain menangkap 2 pengedar dari 2 wilayah berbeda, polisi juga menyita sebanyak 75.000 butir obat keras dan psikotropika, 57 vape etomidate, serta 1 kg lebih narkoba jenis sabu yang siap diedarkan di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Mendapati informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di kawasan Cengkareng, Polisian Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang dihuni seorang pengedar berinisial RRF di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, dari dalam rumah polisi yang melakukan penggeledahan mendapati 1.000 gram lebih narkotika jenis sabu, 57 vape etomidate, alat pengemasan, timbangan digital, serta sejumlah telepon genggam. Dari pengungkapan ini, polisi kemudian mengembangkan kepada pelaku lainnya berinisial MS di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari lokasi, polisi kembali mendapati barang bukti, 13 vape etomidate, 75 butir obat keras berbagai jenis, berikut buku catatan penjualan serta telepon genggam. Berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial MS, 24 tahun, di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 13 vape etomidate, 8.400 butir tramadol, 34.500 butir tirek peridil, 31.000 butir heximer, 980 butir aprazolam, 300 butir mercy rikiona, serta 100 butir mercy diazepam. Berikut juga buku catatan transaksi dan telepon genggam yang berhasil diamankan. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua pengedar narkotika dan puluhan ribu obat keras tersebut kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kembangan dan terancam dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dan Narkotika dengan hukuman maksimal seumur hidup. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polsek Penjaringan menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dihuni seorang pengedar narkoba di kawasan Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari dalam rumah, petugas menyita 111 bungkus cartridge mengandung cairan etomidate yang ditaksir seharga 500 juta rupiah. Di hadapan anggota keluarganya, pengedar narkoba berinisial B ini tak berkutik ketika rumah kontrakan yang dihuninya di Jalan Rawabebek RT 3 RW 10 Penjaringan, Jakarta Utara digerebek petugas Kamis malam kemarin. Seorang pria ini semakin tak bisa mengelak saat petugas menemukan 2 paket besar berisi cartridge mengandung cairan etomidate yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Saat kedua paket dibuka, petugas menemukan 3 jenis etomidate berbeda dengan total sekitar 111 bungkus yang ditaksir senilai 500 juta rupiah. Selain etomidate, petugas juga menyita 4 klip sabu seberat 1 gram, timbangan digital dan telepon genggam yang digunakan untuk bertransaksi. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas tersangka mengedarkan narkoba di lingkungan. Dari hasil pemeriksaan, narkoba ini diakui tersangka dibeli secara daring dari seseorang di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat dan akan diedarkan di sekitar rumah kontrakannya. Tersangka yang tidak memiliki pekerjaan tetap ini mengaku mengedar narkoba karena tergiur dengan keuntungan besar yang diperoleh. Dalam 1 bungkus cartridge yang mengandung etomidate, tersangka mendapatkan keuntungan antara 3 hingga 4 juta rupiah. Pada saat anggota kami melaksanakan observasi wilayah, mendapatkan informasi di TKP, yaitu Jalan Rawabebek RT 3 RW 10 Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, bahwa sering dijadikan tempat transaksi untuk penyalahgunaan narkotika. Didapatkan kembali 1 buah tote bag warna hitam
dan juga 1 buah kantong warna putih yang di dalamnya ternyata terdapat barang bukti ini, yaitu 80 bungkus cartridge intermediate, juga dengan barang bukti intermediate yang lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi masih mendalami kasus ini dengan menelusuri dugaan keterlibatan jaringan lain yang terkait dengan aktivitas tersangka. Dari Jakarta, jurnalis Sirpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya meluruskan informasi temuan 996 bentuk senjata di sebuah yayasan di Jakarta Selatan. Hasil pendalaman menunjukkan hampir seluruh temuan merupakan senapan angin, sedangkan hanya 1 pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api dan kini masih dalam proses penyelidikan. Dari 996 pucuk yang diduga senjata tadi, kami sampaikan bahwa 995 pucuk merupakan senapan angin, bukan senjata api. Polda Metro Jaya menyatakan dari 996 pucuk yang ditemukan di gudang sebuah yayasan di Jakarta Selatan, sebanyak 995 pucuk merupakan senapan angin dan bukan senjata api. Sementara itu 1 pucuk lainnya teridentifikasi sebagai senjata api jenis Francis Pas 15 kaliber 12 GA yang kini telah diamankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk penelusuran lebih lanjut. Hasil pendalaman menunjukkan kepemilikan senjata api tersebut tercatat atas nama DS. Namun yang bersangkutan diketahui telah meninggal dunia pada tahun 2020, sehingga penyidik masih menelusuri status dan riwayat kepemilikannya. Adapun 995 senapan angin yang diamankan terdiri dari 4 senapan angin kaliber 4/5 mm, 215 pistol angin kaliber 4/5 mm, dan 776 revolver angin kaliber 4/5 mm. Seluruhnya kini disimpan di gudang Subdit Wasendak di Telkom Polda Metro Jaya. Penyidik juga menemukan dokumen impor tahun 2008 yang berkaitan dengan airsoft gun dan senapan angin. Namun masih mendalami alasan barang-barang tersebut disimpan di dalam gudang yayasan dan bukan pada lokasi semestinya. Polisi menduga barang-barang tersebut ditempatkan di gudang saat IW masih menjabat sebagai pengurus yayasan. Namun setelah tidak lagi menjabat, pengelola baru meminta agar seluruh barang dipindahkan. Temuan itulah yang kemudian dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Dari 996 pucuk yang diduga senjata tadi, kami sampaikan bahwa 995 pucuk merupakan senapan angin, bukan senjata api. Dan 1 pucuk merupakan senjata api jenis Franci SPAS 15 kaliber 12 GA. Ini sudah diamankan oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Saat pendalaman 1 pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Hingga kini Direktur Intel Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa asal-usul pemilikan, perizinan, penguasaan, lokasi penyimpanan, serta tujuan penyimpanan barang-barang tersebut. Sebelumnya ratusan senjata berbagai jenis ditemukan di yayasan sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari ratusan senjata itu ada 1 senjata api dan selebihnya airsoft gun berbagai jenis. Dari Jakarta, jurnalis Sirpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan upaya distribusi narkotika jenis ganja seberat 3,4 kg yang diduga dikirim dari Sumatera Utara menuju Jakarta untuk siap edar. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 2 orang terduga pelaku, di mana salah satunya masih berstatus anak di bawah umur. Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman ganja dari Panyabungan, Sumatera Utara menuju Jakarta menggunakan bus, tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di Terminal ALS, Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi, Kota Tangerang.
Setelah memastikan ciri-ciri target sesuai hasil penyelidikan, petugas melakukan penangkapan terhadap 2 terduga pelaku berinisial S, 19 tahun, dan R, 15 tahun di kawasan parkiran bus. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 tas ransel warna hijau tua yang berisi 7 paket ganja dengan total berat sekitar 3,4 kg, 1 paket kecil ganja seberat 42 gram, serta 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Pada tanggal 24 Juli, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman ganja dari Penyambungan Sumatera Utara ke Jakarta menggunakan bus. Dan kami lakukan penyisiran di PO Bus di daerah Dan Mogot, didapat 2 orang bersinyal S dan R yang diduga membawa ganja tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja seberat 3,4 kg serta 1 alat komunikasi berupa handphone. Pada saat dilakukan penggeledahan, satunya anak di bawah umur. Untuk tersangka dan bukti, kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Saat ini kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap jaringan peredaran ganja yang diduga berasal dari Sumatera Utara menuju Jakarta. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Demikian pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga lingkungan, dan jaga keluarga, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Louis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.